الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas hukum-hukum fikih dalam Islam yang kita ambil dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Umdatul Ahkam fi Kalami Khairil Anam yang dikumpulkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan kita masih di pembahasan salat dan kita telah selesai membahas waktu-waktu salat. Ya, kita sudah selesai membahas waktu-waktu salat. Iya, sekarang kita berpindah ke pembahasan. Beliau sebutkan beberapa hadis terkait hal-hal yang mempengaruhi atau hal-hal yang berkaitan dengan kekhusyuan salat. Ya, tentunya sebelum kita salat kita perhatikan hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan. Itu diusahakan dihilangkan hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan. Oleh karena itu dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, Aisyah pernah memasang kain gorden di dalam rumah. Ya, Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memasang kain gorden di depan Nabi SAW ketika sholat. Maka ketika selesai sholat, Nabi mengatakan akhirihi anni, wahai Aisyah, ganti kain ini, jauhkan dariku, fa innaha alhatni anifan min sholati, karena tadi mengganggu saya, memalingkan saya, membuat saya tidak khusyuk dalam sholat. Maka perlu diperhatikan hal-hal yang bisa menambah kekhusyuan dan bisa mengganggu konsentrasi dalam sholat, hendaknya dihilangkan. Maka penulis akan menyebutkan beberapa hadis-hadis yang menjelaskan bahwa syariat Islam itu memperhatikan kekhusyuan salat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu wa hadar asya'u fabda'u bil asya'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau telah ditegakkan salat, yaitu sudah iqamah, wa hadaral asya, dan telah hadir asya kalau di kasrah ainnya isya, itu waktu isya. Kalau di fathah ainnya asya, ya bukan isya tapi asya, artinya makan malam. Ya, nah itu bahasa Arab. Kalau isya, salat isya, waktu isya. Kalau asya, makan malam. Ya, asya makan malam. Sama huruf-hurufnya yang beda harokatnya. Ya. Kata Nabi SAW, kalau sudah ditegakkan sholat, sudah iqamah dan telah hadir makan malam, fabda'u bil asya, dahulukanlah makan malam. Iya, dahulukanlah makan malam.
Maka dari penjelasan Nabi SAW yang kita baca, hadis yang kita sebutkan tadi, terdapat beberapa hukum bahwa salah satu hal-hal yang diperkecualikan, ya, diperkecualikan di dalam sholat yang disebutkan sebelumnya hadis-hadis tentang wajibnya sholat tepat waktu, ya, wajibnya sholat tepat waktu. Nah, ada beberapa keadaan, ada beberapa perkara yang kita sudah sebutkan hadisnya yang boleh diakhirkan, bahkan afdolnya diakhirkan seperti isya, sholat isya. Nah, inilah tujuannya kenapa beliau bawakan hadis ini. Selesai menyebutkan tentang waktu sholat, disebutkan hadis ini. Tujuannya ingin memberikan kepada kita pelajaran, ya, ilmu bahwa di antara hal-hal yang diperkecualikan bisa diakhirkan, ya, ketika makanan itu hadir. Dan ini jemaah sekalian tidak khusus saja pada sholat isya. Jelas ya? Salat duhur bagi makan siang, atau yang mau misalnya mau makan sore, ya, tiba-tiba masuk waktu maghrib, sudah adzan, iqamah, sudah sementara makan atau sudah mau makan, makanan sudah siap. Ini berlaku semua sholat. Yang jelas pelajaran terpenting dalam hal ini bahwa salah satu sebab yang membolehkan mengakhirkan waktu sholat adalah hadirnya makanan ketika makanan sudah ada. Dan sekali lagi bahwa ini tidak terkhusus saja pada sholat isya. Jelas ya? Biar sholat duhur, asar, kalau mau lagi makan sudah ada makanan, maka Nabi mengatakan fabda'u bil asya, dahulukanlah makan. Ayo, mungkin kita bertanya, Ustaz, kenapa didahulukan makan? Padahal makan ini, ya, hak tubuh. Salat adalah hak Allah, ya kan? Dan saya sudah jelaskan bahwa bagaimanapun dan kapanpun keadaannya, bahwa hak Allah selalu didahulukan daripada hak manusia. Paham ya? Ya. Walaupun haknya suami kepada istri, ya, haknya orang tua kepada anaknya, ketika bertabrakan dengan hak Allah, maka siapapun, ya, bagaimanapun besarnya hak itu, tetap haknya Allah lebih didahulukan. Perintah Allah lebih didahulukan. Nah, sekarang kita bertanya di sini, kenapa Nabi perintahkan kita dahulukan makan ketika makanan sudah ada daripada sholat? Sementara sholat adalah hak Allah, makan adalah hak kita. Paham? Makan hak tubuh kita, sholat hak Allah. Kenapa Nabi perintahkan dahulukan hak kita? Nah, jawabannya, Nabi SAW memerintahkan kita mendahulukan makanan ketika makanan sudah ada ketimbang sholat. Ini demi kesempurnaan ketika kita menunaikan hak Allah. Jadi perintah Nabi di sini tetap kembali semata-mata hanya lebih mendahulukan hak Allah. Dari sisi mana? Ya, karena ketika sudah ada makanan, ya, kemungkinan besarnya tidak khusyuk. Kalau dia dahulukan apa? Sholat. Berarti kalau dia dahulukan sholat, makanan sudah ada, iya, maka kemungkinan besarnya tidak khusyuk. Dia tidak khusyuk ingat-ingat makanan, berarti kurang dalam menunaikan hak Allah. Bisa dipahami? Berarti dia kurang dalam menunaikan hak Allah. Sementara kekhusyuan sholat itu diperhatikan, ya, diperhatikan kekhusyuan sholat. Karena semakin khusyuk dia sholat, semakin konsentrasi dia sholat, maka semakin besar pahalanya dan semakin sempurna dia ketika melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi mendahulukan ini. Saya pahami? Berarti bukan Nabi mendahulukan hak manusia, berarti memerintahkan kita makan dulu daripada sholat, tidak.
Kita makan dulu ketika makanan sudah hadir. Iya. Tapi kalau makanan misalnya nasi masih di rice cooker, ikan masih di panci, ini belum siap mau dimakan, ini tidak ada masalah. Ya. Tapi di sini katakan ketika sholat sudah iqamat, ditegakkan sholat hadar al-asya, makanan sudah hadir di situ, sudah ada, sudah siap makan, itu tiba-tiba qomat, maka dahulukan makan. Bisa dipahami ya? Apalagi kalau memang dia sudah lapar. Nah, kalau ini kata para ulama sebagiannya bukan lagi sekedar perintah saja, harus dia makan dulu. Kalau sudah lapar. Karena kalau sudah lapar sekali, misalnya sudah berhari-hari tidak makan, ya, pas mau makan tiba-tiba waktu sholat datang, ini bukan lagi kemungkinan besarnya, pasti tidak khusyuk. Makanan baru makan, qomat. Sudah berhari-hari tidak makan, pasti Allahu Akbar, pasti makanan dia ingat, pasti itu. Ya, lihat ya bagaimana hikmah Nabi SAW, bagaimana beliau tetap mendahulukan hal tersebut agar sempurna dalam melaksanakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya pertanyaannya jemaah sekalian di sini, hukumnya kita sepakat di sini, ulama sepakat boleh mendahulukan makan, itu sepakat tentang bolehnya. Dalam artian sepakat ulama ini udzur. Paham? Hanya mereka perselisihkan yang mana yang afdal. Saya makan dulu atau bolehkah saya tinggalkan makanan kemudian saya sholat? Kalau kita katakan wajib makan dulu, berarti berdosa kalau dia sholat. Kan begitu? Iya kan? Kalau kita katakan sunnah makan dulu, berarti afdolnya makan dulu. Tapi boleh juga dia sholat duluan, tinggalkan makanan. Nah ini mereka silang pendapat ulama. Ya, ada yang mengatakan wajib makan dulu, berdosa kalau dia tinggalkan makanan di sholat. Kenapa? Tidak khusyuk. Kalau ditanya kenapa mereka berpendapat wajib, Ustaz? Iya, karena di sini Nabi perintahkan fabda'u bil asya, dahulukanlah makan. Ingat kalau ada perintah Nabi hukumnya apa? Wajib, diperintahkan. Ini kata mereka. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib, sunnah saja. Dalam artian boleh kalau dia mau dahulukan sholat, boleh kalau dia mau tinggalkan makanan, boleh. Tapi afdolnya makan dulu. Dalilnya mana? Pernah Nabi SAW dalam Sahih Muslim, hadisnya sahih, dihidangkan kambing oleh sahabat, kambing guling. Beliau sudah pegang pisau, ini hadisnya Jabir radhiyallahu anhu. Ketika beliau sudah potong dagingnya, sudah mau beliau makan, tiba-tiba ditegakkan sholat. Kata seorang sahabat, fataraha sikina fasalla. Nabi tinggalkan pisaunya, lepaskan pisau, sholat. Di sini Nabi perintahkan makan dulu. Dalam hadits yang lain Nabi sholat dulu. Ulama menggabungkan dua riwayat ini, tidak ada kontradiksi, tidak ada, digabungkan, dikompromikan. Berarti perintah di sini Nabi dahulukan, perintah kita dahulukan makanan, itu perintah sunnah, bukan wajib. Karena Nabi pun pernah melakukannya, Nabi pernah meninggalkan makanan, dahulukan sholat. Kalau wajib dahulukan makanan, tidak mungkin Nabi meninggalkan makanan. Tidak pernah Nabi meninggalkan yang wajib. Yang sunnah saja Nabi jarang tidak pernah tinggalkan, apalagi yang wajib. Ya kan? Berarti perintah di sini kalau dikompromikan dengan dua riwayat tadi, dua hadits, perintah di sini mendahulukan makanan. Ketika sholat ditegakkan, perintah sunnah. Sunnah saja. Dalam artian boleh kalau kita tinggalkan sholat, makanan, sholat dulu, boleh. Ya. Tutup dulu makanannya. Tapi kalau makanannya coto apa ya, enak makanannya, makan dulu deh, makan silahkan. Makan silahkan, tidak ada masalah. Ya, apalagi kalau memang bahaya nanti saya sholat ingat makanan, apalagi kalau tinggal sedikit, nanti sholat pikir habis sebentar makanan, nah, makan dulu silahkan. Tapi ingat selesai makan, ya sholat. Tapi kalau misalnya selesai makan ke masjid, ya selesai sholat, bagaimana? Ya selesai sholat, ya sholat di rumah karena selesai sholat di masjid sudah selesai, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia ke masjid masih ada teman-teman yang belum sholat, mungkin ya dia bisa berjamaah di masjid, ya dia berjamaah di masjid. Tapi kalau dia selesai makan misalnya
tinggal rakaat terakhir atau masih 2 rakaat lagi, ya, rumahnya dekat dengan masjid, silakan sholat ke masjid, masih ya dapat sholat jamaah, walaupun dia dapat tasyahud akhir, ya, sudah dulu tasyahud akhir, dia masih dianggap dapat sholat berjamaah, ya, dia masih dianggap dapat sholat berjamaah. Nanti ditambah 4 rakaat. Kalau misalnya sholat 4 rakaat, dia tambah 4 rakaat. Nah, tapi kalau datang sudah selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih ada yang belum sholat, ya sholat berjamaah sama-sama. Jelas? Hanya pembahasannya begini. Kadang ditanyakan, bagaimana Ustaz? Saya datang ke masjid, ada orang masbuk, boleh tidak ikut di belakangnya? Ya, saya datang, selesai orang sholat, selesai. Tapi ada yang masbuk, yang masih menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Saya datang, boleh tidak saya ikut di belakangnya? Saya jadikan dia imam. Ini kan banyak ya orang datang, iya, pegang pundaknya, iya. Maka yang difatwakan oleh sejumlah ulama masa ini diperbolehkan, dan mereka mengatakan insya Allah tetap dihitung sholat berjamaah. Tapi apakah memang harus menepuk pundaknya? Itu jawabannya tidak harus menepuk pundaknya, ya, tidak harus. Tugas fungsinya nemu pundak itu agar dia tahu bahwa dia jadi imam, bahwa ada yang ikut. Tapi misalnya kalau sendiri, ingat posisi 2 orang, imamnya 1 orang, makmumnya 1 orang, itu posisinya sejajar. Perhatikan baik-baik yang belum paham. Sejajar, rata, paham? Bukan begini kakinya, bukan, salah ini, rata, ya. Ada dalilnya, sebagaimana Anas bin Malik ketika beliau bercerita, ketika saya sholat di samping Nabi SAW, ya, saya berdiri di samping kiri Nabi SAW. Nabi SAW sebentar sholat, Nabi mengambil saya, mendorong saya ke belakang beliau, menempatkan saya samping kanan. Ini ceritanya Anas bin Malik. Iya, saya sholat di samping kiri Nabi SAW. Nabi memutar saya, membawa saya di samping kanannya, sejajar. Jelas? Nah, pembahasannya begini. Bagaimana kalau ada perempuan 1 di rumah misalnya, ya, misalnya tidak ke masjid, hujan. Bapak sholat di rumah sama istri 1 dan anak laki-laki 1. Bagaimana posisinya Ustaz? Nah, ini ada 2 jamaah, tapi perempuan 1. Tetap laki-laki di samping, perempuan sendiri di belakang. Faham? Bukan laki-laki perempuan satu-satu, tidak. Tapi tetap laki-laki sejajar dengan imamnya, perempuan sendiri di belakang. Sebagaimana kisah Imam Malik tadi. Imam Malik bercerita tadi, Anas bin Malik. Anas bin Malik cerita tadi bahwa ketika Nabi memutar saya di belakang, menempatkan saya samping kanan, di belakang ada ibu beliau 1. Ya. Dan riwayat seperti itu. Baik. Saya kembali. Jadi fungsi menepuk belakang itu agar ditahu dia jadi imam. Tapi kalau sendiri dia, kita datang di samping kanannya, entah boleh ditepuk. Nah, dia tahu apalagi kalau rapat begini, enggak usah. Entah apa lagi ditepuk sendirinya. Nah, dia sudah tahu samping kanan berapa. Kecuali kalau dia sedang menambah rakaat sendiri, kita datang 2 orang. Nah, berarti kita di belakang. Nah, kalau ini ya, sebenarnya biar tidak ditepuk, datang saja, iya. Pasti dia tahu ya ada orang di belakang, pasti, iya kan? Datang, iya. Hanya kalau misalnya ditepuk cukup begini, ya dia tahu sudah. Intinya dia tahu dia ada orang di belakang, supaya dia keraskan apa? Takbirnya. Karena kalau dia dianggap diri sendiri, iya, dianggap diri sendiri, nggak ada dianggap nggak ada makmum di belakang kan pelan. Padahal ada makmum di belakang. Nah, itulah fungsinya. Diingatkan dia supaya dia keraskan takbir, karena imam, ya, disyariatkan mengeraskan takbir ketika ada makmum di belakang. Sebagaimana Nabi SAW, ya, yukabbir wa yusmi'u sautah man khalfahu. Ketika Nabi imam, kata sahabat, ya, Nabi SAW mengeraskan suaranya hatta yusmi'a min man khalfah, sampai didengarkan suara takbirnya beliau dengan orang yang di belakangnya, itu makmum, para sahabat. Jelas ya? Dan sekarang alhamdulillah sudah ada pengeras suara. Itu ya disyariatkan. Baik. Kita kembali ke permasalahan ini. Jadi di hadits ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ini salah satu perkara ya yang menyebabkan dibolehkan seorang itu menunda atau mengakhirkan waktu sholat, yaitu ketika makanan sudah ada. Ya, kemudian di dalam hadits ini juga terdapat ya hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau lebih mengetahui keadaan sholat kita, lebih mengetahui yang mana yang baik untuk kita lakukan, yang mana yang tidak. Karena di sini beliau perintahkan kita mendahulukan makan, karena beliau tahu bahwa ya kita sama-sama manusia. Nabi tahu bahwa manusia itu seperti itu. Ya, kadang mungkin makan, kadang mengganggu konsentrasinya. Ya, maka Nabi SAW mengatakan dahulukan makan. Kemudian di dalam hadits ini juga jemaah sekalian terdapat ya dalil bahwa khusyuk itu, di antara makna khusyuk meninggalkan segala hal-hal yang bisa memalingkan kita dari hal-hal yang bisa menyibukkan kita. Jadi ulama membahasakan berusaha untuk khusyuk itu di antara bentuk khusyuk. Saya ulangi, berusaha untuk khusyuk itu di antara bentuk khusyuk. Makanya dan ini kadang hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Kadang kita ke masjid, kita berniat ibadah, tapi kadang kita yang halangi ibadah orang. Kita yang halangi konsentrasi ibadah orang. Seperti misalnya sholat id, Pak. Sholat id. Ya, pergi sholat id, bawa sajadah. Apa sajadahnya? Orang. Dan ini kan bahaya. Allahu Akbar, dibawa. Berhasil menang. 2-0, gambar. Bagaimana kalau gambarnya perempuan yang berpakaian minim? Ya, Nabi SAW kain gorden saja di depan beliau. Selesai sholat dipanggil istrinya Aisyah, akhiri anni, jauhkan kain ini. Nah, kita membawa sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi dalam sholat. Ada juga orang pergi ke masjid pakai baju di belakang, baju partai, ada gambar orangnya, coblos nomor, baru dia di depan, sop belakang, Allahu Akbar, coblos, dia baca gambar-gambar. Ya, Nabi jangankan gambar orang, warna-warna yang bercorak mengganggu konsentrasi. Padahal Nabi yang paling khusyuk dalam sholat. Nah, kita merasa aman sekali. Ya, gambar-gambar biasa, apalagi yang biasa anak muda pergi sholat tengkorak di belakangnya, baju band, baju apa di belakangnya, merah bold, kacau. Orang di belakang apa ini? Mengganggu. Kalau kita tidak terganggu dengan itu, bahaya Pak. Berarti kita sudah terbiasa sholat tidak khusyuk. Itu bahaya. Kalau kita terganggu, berarti masih ada kekhusyuan itu. Karena Nabi terganggu dengan warna yang bercorak, ya kan? Tapi kalau kita terbiasa dengan itu, bahaya kita. Berarti memang terbiasa sholat dan tidak khusyuk. Kan begitu kan? Dan itu apalagi kadang juga orang pergi sholat pakai celana, saya banyak sebut celana Levi's di belakang. Dia duduk antara 2 sujud, kelihatan belahannya di belakang. Wah, luar biasa. Dan ini sering saya biasa terganggu sekali. Kelihatan belahannya di belakang. Bagus kalau dia pakai pakaian dalam, kalau tidak, luar biasa. Banyak sekali yang menghalangi perkara-perkara sholat kita, banyak sekali. Nah, ini perlu diperhatikan. Kita tujuannya baik, menghadap Allah sholat. Nah, kita yang ganggu orang, ya kan? Kita yang ganggu kekhusyuan orang. Padahal kita disyariatkan untuk menghilangkan segala sebab-sebab yang bisa mengganggu konsentrasi kekhusyuan kita. Sekarang kita bertanya, Ustaz, bagaimana tips-tips atau cara metode agar kita khusyuk dalam sholat? Dalam hadis kata Nabi SAW, hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, udkurul maut fi sholatik, ingatlah kematianmu ketika kamu dalam sholat. Itu salah satunya dalam hadis. Kata Nabi SAW, karena kalau kamu ingat mati dalam sholat, fahriyun, maka lebih mengantarmu, kata Nabi SAW, untuk khusyuk. Ingatlah dalam hadis yang lain, Nabi menasihatkan sahabat agar khusyuk dalam sholat. Bagaimana caranya? Ij'al sholataka sholata muwaddi'in. Ini yang kedua.
Selalu tanamkan dalam hati, ya. Ingat bahwa anggap ini sholat terakhir. Kira-kira begini. Kalau ada suara dari langit, kau ya meninggal sebentar ini, habis sholat mati kok. Ya, sudah ada kabar. Ya, hari ini kau mati. Ya, ini sholat terakhirmu. Kira-kira bagaimana, boy? Pokoknya sholat paling khusus sudah ini. Ya, seakan-akan cuma ini yang diterima. Iya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al salataka salatan muwaddi'in." Jadikanlah salatmu seakan-akan salat perpisahan, salat yang terakhir. Saya ingat kisahnya sampai itu yang ada dulu berita napi yang sudah mau dipenggal, sudah mau dieksekusi. Dia minta izin. Sebelum dieksekusi salat dulu, salat duha. Ya, itu bagaimana kalau kita keadaan seperti itu, sudah mau dieksekusi mati, ya, sudah dihukum mati, masih sholat. Nah, anggap seperti itu dalam keadaan kita dalam keadaan sholat, mengingat bahwa ini bagaimana kalau sholat terakhir saya, maka itu akan membantu kita untuk khusyuk. Pokoknya itu mungkin biar ada suara-suara apa itu, pokoknya ya. Kalau kita memang hanya kita masalahnya kita tidak tahu kapan kita mati. Nah, ya. Ini yang sulit dihadirkan. Makanya Nabi, kenapa dulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Dulu saya larang kalian berziarah kubur. Sekarang ziarahilah kuburan. Kenapa? Fa inna tudzakkirukum al-akhirah. Karena berziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu mewasiatkan kepada kita agar kita banyak mengingat mati. Itu juga salah satu sebab agar kita khusyuk dalam sholat. Di antaranya tips juga mentadaburi ayat-ayat yang dibaca. Itu juga memahami maknanya. Ini susah kalau memang dalam bahasa Arab, ya. Tidak tahu artinya, maknanya. Bagus kalau tahu artinya, maknanya kita. Apalagi kalau imamnya baca kisah-kisah, ya kan begitu. Kita tahu ya kisah surah Yusuf, misalnya dia baca kisah Nabi Musa, dia baca dalam ayat sholat. Kita faham maknanya, itu enak. Kita konsentrasi dalam sholat, mengikuti ya ayat yang dibaca. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika Nabi baca ayat Al-Quran, mereka sampai menangis di belakang karena mereka tahu artinya. Iya. Ada yang sampai betul-betul seperti tangisan anak kecil, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena kata Nabi SAW, memang Abu Bakar itu hatinya lembut, cepat menangis dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, karena memang mereka paham artinya. Kalau kita katakan seperti ini, mereka ini pasti khusyuk salatnya, ya kan? Pasti khusyuk salatnya, karena mereka terbawa dengan ayat Al-Quran dan mereka paham dengan apa yang mereka dengarkan. Baik. Kemudian hadis setelahnya, kata beliau rahimahullah, wa li Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'u al-akhbathan. Sama sebelumnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat bagi orang yang sudah hadir makanan di depannya dan bagi orang yang menahan buang air kecil dan buang air besar. Nah, ini ada tambahan ilmu di sini, ya, bahwa bukan cuma menahan lapar, ya, ketika makanan, tetapi yang diperbolehkan juga mengakhirkan waktu sholat, menundanya adalah ketika sudah mau buang air besar atau mau buang air kecil. Kalau ini jangan ditahan. Kalau mungkin makan bisa, ya, nanti belum terlalu lapar ya. Tapi kalau yang ini sudah mau keluar, ini bahaya ini. Iya, kalau ini sudah mau keluar, kasih keluar memang, selesaikan, ya, tidak boleh ditunda. Iya, bisa berpenyakit juga, bisa juga mengganggu khusyuk sholat juga, banyak. Maka Nabi SAW dalam hal ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sholat baginya. Makna tidak ada sholat baginya apa? Ya, makna tidak ada sholat baginya apa? Sebagian ulama mengatakan tidak syah sholatnya. Paham? Karena Nabi bahasanya la sholata, tidak ada sholat bagi orang yang sudah ada makanan baginya di depannya, dan tidak ada sholat bagi orang yang menahan buang air kecil, buang air besar. Maksud ucapan Nabi tidak ada sholat apa? Sebagian ulama mengatakan tidak ada sholat, maksudnya tidak syah sholatnya.
Paham? Khusus bagi yang menahan buang air besar dan buang air kecil. Kalau ada makanan, iya, kita katakan maknanya bukan itu. Iya. Tidak syah salat, tidak salat baginya adalah tidak sempurna hal salatnya. Itu diantara maknanya. Kenapa? Karena pernah Nabi mendahulukan makan. Tadi yang saya baca hadisnya. Jelas? Nah, kata mereka kalau mendahulukan makan iya, tetapi kalau menahan buang air kecil dan buang air besar, maka ini harus didahulukan, wajib mendahulukannya. Jelas ya? Wajib mendahulukannya. Tapi mungkin ada yang tanya, kadang saya mau kencing Ustaz, tapi tidak terlalu mau. Biasa begini, ya, tidak terlalu mau. Ya, bagaimana kalau saya sholat? Kalau belum keluar, belum mau keluar, dalam artian masih bisa tidak terlalu mengganggu, itu boleh. Ya, masih boleh. Kadang ada yang tanya juga begini, awalnya tidak ada perasaan membuang air kecil, buang air besar. Di dalam sholat seperti kayak ada mau keluar angin, mau kentut, maaf, kayak seperti mau kentut. Iya. Ketika ditahan hilang. Kalau ini tidak ada masalah. Ya, ini tidak ada masalah, ini boleh. Jadi kadang perasa kayak mules, tapi ditahan sedikit hilang. Kalau ini insya Allah tidak ada masalah. Nah, tapi kalau yang masalahnya, kalau yang berkepanjangan, ditahan, terus kayak mau keluar ini. Nah, kalau ini batalkan sholatnya, tidak ada masalah. Walaupun belum keluar, ya. Tapi kalau sudah mules, sudah mau keluar, walaupun belum ada angin yang keluar, batalkan sholatnya. Karena ini sudah ada khusyuk seperti ini. Apalagi kalau baru takbir pertama, Allahu Akbar, wah masih panjang. 4 rakaat, iya, masih panjang. Iya, jelas ya? Maka ini batalkan sholatnya. La sholata wala yudafil akhbatha. Tidak salat bagi orang yang menahan buang air kecil atau buang air besar. Maka ini didahulukan. Jelas ya? Ini semakna dengan hadis sebelumnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan, memerintahkan kita untuk menjaga kekhusyuan salat. Baik. Kita berpindah ke hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya, sekarang beliau rahimahullahu taala akan menyebutkan beberapa hadis yang terkait dengan waktu-waktu yang terlarang dalam sholat. Nah, ini penting juga, ya. Hadis pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu qala syahida indi rijalun mardhiyuna wa ardahum indi Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa ba'da al-'asri hatta taghruba. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya sudah menyaksikan sekelompok orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling afdolnya di situ yang saya sudah saksikan, yang saya sudah dengarkan ucapannya adalah Umar. Bahwa Nabi berkata, jadi Ibnu Abbas dengarkan dari Umar dan sahabat yang lain, bahwa Nabi berkata, Nabi melarang salat setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, dan Nabi melarang salat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Masya Allah. Jadi di sini Ibnu Abbas mendengarkan hadis dari sahabat. Perhatikan ya. Jadi sahabat itu tidak mesti dia dengarkan dari Nabi langsung. Kadang mereka dengarkan dari sahabat dulu, kemudian kepada Nabi. Bahkan kadang ada sahabat dengarkan dari sahabat baru Nabi. Itu ada seperti itu. Iya, 2 orang. Nah, di sini Ibnu Abbas dengarkan dari Umar. Apa itu dia dengar dari Umar? Umar berkata bahwa dia dengarkan Nabi berkata, Nabi melarang sholat sunnah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, dan setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ini jelas jemaah sekalian, kita mengambil hukum fikih di sini, dilarang sholat setelah sholat subuh. Yang masih biasa sholat sunnah di situ tinggalkan ya. Ini kadang ada orang belum tahu, kasihan ya, belum tahu. Mungkin dia baru kadang mungkin mu'allaf atau yang selain itu,
ya, tidak tahu hukum, masih ada ya sekali habis sholat subuh dia sholat. Tapi yang lebih sering saya lihat sholat asar. Masih ada yang biasa sholat sunnah. Itu tidak ada sholat sunnah rawatib habis asar, tidak ada. Tidak ada sholat sunnah. Kecuali, ini penting, sholat sunnah yang zawatul asbab, yang memiliki sebab, itu diperkecualikan. Misalnya sholat jenazah. Ada jenazah disolati habis asar, tidak ada masalah, boleh. Kenapa? Karena sholat jenazah itu sholat yang ada sebabnya, karena ada jenazah. Faham? Sholat gerhana, pas habis asar gerhana, sholat, tidak ada masalah. Sholat habis wudu, pas habis asar, saya mau kencing, ya, keluar WC kencing, masuk masjid kembali, mau sholat sunnah wudu boleh, mau sholat sunnah tahiyatul masjid boleh, karena dia semuanya adalah sholat sunnah yang zawatul asbab, memiliki sebab, tidak masuk dalam larangan. Yang dimaksud dalam larangan ini adalah sholat sunnah mutlak, itu sholat sunnah rawatib. Tidak ada sholat sunnah di situ, dilarang oleh Nabi SAW, waktu terlarang. Kata para ulama, walaupun dia sholat sunnah di situ tidak diterima. Kenapa? Karena sholat di waktu terlarang itu sepak, kata para ulama, tidak diterima sholatnya. Ya, jadi ini saya kasih ilmu. Kalau ada ibadah yang dilarang lakukan di waktu tertentu, maka kalau larangannya mengarah kepada ibadahnya, itu tidak syah. Contoh ya, kata Nabi, janganlah la tasumu yauman fil aidain wa ayyamit tasyrik. Kata Nabi, janganlah kalian puasa di hari Id, salat Idul Fitri, di hari Idul Fitri dan hari Idul Adha dan hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Habis lebaran, setelahnya. Kata Nabi, janganlah puasa di situ. Nah, perhatikan, janganlah puasa di situ. Larangan Nabi mengarah kepada puasanya. Kata para ulama, kalau seperti ini tidak syah. Percuma kita puasa di situ. Bagaimana puasa orang di hari lebaran? Orang pergi makan tape, dia puasa. Iya, dilarang puasa. Jangankan ya, perempuan haid saja diperintahkan keluar ketika sholat Id. Maksudnya apa? Nabi SAW ya, mensyariatkan kita menyaksikan, bergembira dengan itu. Bergembira dengan hari makan dan minum, bergembira. Kita puasa. Jangan juga lewat. Ya, Nabi mensyariatkan kita, menganjurkan kita untuk bersenang-senang di situ, makan dan minum selama tidak berlebihan. Silahkan. Makanya dinamakan hari makan dan minum. Ya, apalagi kalau di hari penyembelihan. Baik. Memang makan daging itu, mencoto apalah, pondok. Ya, tidak puasa. Jelas ya? Nah, sama di sini. Ketika Nabi tidak ada sholat di situ, berarti kalau ada sholat di situ tidak syah. Karena dilarang waktu terlarang. Dipaham ya? Ya. Jadi setelah salat subuh, ketika matahari sudah terbit baru boleh. Nah, bagi yang mau sholat duha, ya, nanti matahari terbit. Tapi kita sudah jelaskan sebelumnya, ada hadits yang Nabi sebutkan tentang hukum membayar apa? Sholat. Bagi orang yang sudah kebiasaan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, ya, boleh baginya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, salat subuh, itu boleh. Faham? Kenapa dikatakan boleh? Pernah Nabi SAW tertinggal 2 rakaat sebelum subuh, Nabi menggantinya selesai sholat subuh, itu boleh. Kenapa? Karena dia bukan sholat sunnah khusus di situ, hanya karena ketinggalan ditunaikan di situ, dan itu boleh. Faham? Tapi ini ingat, bagi orang yang memang terbiasa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kalau memang tidak pernah sholat di situ, memang bangun selalu kalau subuh komat, tidak pernah memang sholat, nanti pada habis subuh, tidak boleh. Karena kamu memang tidak pernah sholat. Ini bagi orang yang sering memang, ya, apalagi 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi SAW, rakaat al-fajri khairun dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Jadi Nabi tidak pernah tinggalkan itu 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witirnya.
Walaupun safar, Nabi tidak pernah tinggalkan. Dijaga itu. Bayangkan jamaah sekalian, 2 rakaat sebelum subuh masih sunnah ini hukumnya, sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana kalau yang wajib? Subhanallah. Ya. Maka ini jangan kita tinggalkan ini 2 rakaat. Ustaz, tapi justru di situ orang suka tidur, Pak. Di situ itu. Ya, itulah ujiannya. Justru di situlah yang besar pahalanya. Justru di situ manusia banyak lalai darinya. Coba lihat sholat subuh, wah, jarang. Ya. Tapi kalau sholat sunnah yang lain banyak. Tapi kalau sholat sunnah sebelum subuh, masya Allah, orang ketika tidur. Makanya adanya as-sholatu khairu minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur, karena memang waktu tidur. Nah, jadi wajar kalau pahalanya besar, karena ya, manusia banyak yang lalai darinya. Manusia banyak yang lalai darinya. Itu boleh ya, boleh lakukan. Jadi boleh dia bayar di situ. Iya. Kemudian pembahasan kedua sebelum kita tutup. Kalau dia terlambat bangun subuh, dia bangun, orang sudah selesai sholat subuh di masjid. Saya tanya jamaah di sini. Saya misalnya bangun, sudah salam, selesai. Saya mau sholat subuh. Pertanyaannya, apakah masih boleh saya sholat 2 rakaat sebelum subuh atau sudah tidak bisa? Ini orang sudah sholat di masjid, sudah selesai ini. Semua masjid yang ada dekat rumahku sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah selesai. Pertanyaannya, saya mau sholat subuh. Apakah masih boleh saya 2 rakaat dulu sunnah baru yang wajib? Atau sudah tidak boleh? Boleh. Berarti dapat fikih kita, dapat ilmu. Larangan di sini adalah bagi orang yang sudah sholat subuh. Kalau yang belum, boleh. Paham? Tapi ingat, itu kalau kata para ulama, kalau masih waktu subuh. Tapi kalau dia bangun jam 7 nih, kalau ini langsung wajib saja. Tidak ada lagi sholat sunnah, langsung saja. Kenapa? Sudah lewat waktunya. Jelas ya? Bangun jam 7 bang. Iya, itu bukan lagi sholat subuh ya, sholat duha. Iya. Jadi kalau bangun sudah kesiangan, pagi langsung wajib. Karena Nabi mengatakan, man nama an sholatin au nasiya anha falyusalliha idza dzakarha. Siapa yang ketiduran dari sholat atau dia lupa, maka waktunya ketika dia bangun dan ketika dia ingat. Jadi pas bangun langsung itu dilakukan. Jangan lagi pergi baca mengaji dulu deh, sebentar mengaji dulu. Jangan, pokoknya langsung. Kata Nabi ketika ingat langsung sholat, ketika bangun langsung sholat. Ya jelas ya? Baik, tinggal 4 menit. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Silahkan. Masalah salat Id, kebetulan di tempat kami ini kan lapangan tidak ada. Nah, sementara hukumnya salat Id itu sunnahnya di lapangan. Bagaimana kalau kami biasanya salat di masjid itu? Kalau hujan tidak ada masalah, aman. Ya. Kalau corona ya, ada sesuatu banjir dan masalah. Pertanyaannya, ketika lapangan ada, kalau ada lapangan, tidak ada masalah. Kalau ada lapangan, ya, ada jauh, tapi kita tidak ada lapangan, tidak ada masalah. Ya, tapi selama ada lapangan bisa dijangkau dan tanpa memberatkan diri, silahkan ke lapangan. Kenapa ini dibahas lapangan? Karena perhatikan ya, Nabi punya masjid dan jauh lebih afdal daripada Masjid Nurul Kudus, Masjid Nabawi. Nabi pun tinggalkan Masjid Nabawi ketika sholat Id, sholat di lapangan. Bayangkan, Masjid Nabawi ditinggalkan, tidak sholat di situ, sholat di lapangan. Pak Nabi punya masjid. Yang kedua, Nabi tidak pakai mimbar ketika berkhutbah. Nabi punya mimbar, tidak pakai mimbar. Nah itu sunnah. Perhatikan ya. Tapi kalau keadaan harus kita di masjid pakai mimbar, tidak ada masalah. Silakan. Saya hanya menjelaskan apa yang Nabi lakukan. Wa khairul hadi Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Itu yang Nabi lakukan. Tapi kalau tidak ada lapangan, tidak ada masalah. Sholat di masjid tidak ada masalah. Ya, sholat Id tidak ada masalah.
Silakan. Sudah? Iya. Bentar itu dulu. Fadhal, silakan. Saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimanakah hukum upah buruh menerima dari hasil mengerjakan di tempat ibadah Nasrani. Kemudian yang kedua, ada teman pernah bertanya bahwa dari sekian hadis tidak ada yang pernah menjelaskan bahwa hukum berdoa setelah selesai sholat fardu itu diperbolehkan, atau memang ada petunjuk khusus buat setelah selesai sholat fardu. Masya Allah. Pertama, di luar pembahasan ya tentang buruh atau tukang atau kuli yang mengerjakan gereja atau tempat ibadah orang Nasrani atau semisal itu. Ya, itu jelas Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantulah kalian. Tolong-menolonglah kalian dalam ketaatan, ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam kemaksiatan dan dosa. Itu jelas. Ya, hanya tinggal yang bekerja saja di situ, yang buruhnya ya bisa tidak dia tinggalkan. Dalam artian tergantung keimanannya. Wah, ya Ustaz, mau makan apa? Nah, istriku enggak ada mikodong pekerjaan. Ya kan? Ya, sama orang bekerja di tempat riba, sama. Bekerja di situ, dia tahu riba, tapi mau makan apa lagi ini? Ya, anak-anak istri, ya subhanallah. Saya nasihatkan bahwa sangkaan seperti itu sudah terhitung dosa. Bukan pekerjaannya, sangkaannya seperti itu sudah terhitung dosa. Kenapa? Ada bentuk suudzon kepada Allah, seakan-akan Allah tidak jamin rezekinya. Bukankah Nabi pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi, awwadahullahu khairan minhu." Tinggal yakin saja. Nabi mengatakan apa? Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia suka tapi dia tinggalkan karena Allah larang dia lakukan itu. Dia tinggalkan karena Allah. Kata Nabi, Allah pasti ganti dan lebih baik. Ini ucapannya orang yang tidak berucap dengan hawa nafsunya. Nabi sallallahu. Hanya tinggal kita yakin tidak. Hanya disitulah keimanan teruji. Kadang ada yang yakin, alhamdulillah, tapi anak-anak sekolah beli popok, beli beras, beli ya berat bagi dia. Tapi kalau dia yakin, ya mas kalian, Allah ganti yang lebih baik. Hanya kurang yakin saja. Dan itu sekali lagi saya ulangi bahwa itu prasangka seperti itu sudah suudzon kepada Allah dan itu dosa. Nabi bersabda, Allah berfirman, "Ana inda dzanni abdi bi." Saya tergantung sangkaan hamba kepada aku, kata Allah. Kalau hambaku selalu optimis, berprasangka baik, saya akan berikan kebaikan. Tapi kalau nanti kayaknya jangan, itu yang didapatkan. Ya jelas ya. Makanya kenapa dalam syariat kita, dalam akidah tauhid, ya tidak boleh menganggap sial. Bulan-bulan sial, tanggal-tanggal sial, lihat bencong sial, apalagi ini sial. Nah, itu kesyirikan. Tidak boleh anggap sial. Kenapa? Ada bentuk suudzon kepada Allah. Dengar burung di atas rumah sial, iya kan? Apa kaitannya burung dengan orang meninggal? Tidak ada. Dari mana kamu tahu kamu akan timpa musibah? Berarti kamu sudah suudzon kepada Allah. Dan berarti kamu sudah prasangka buruk kepada Allah. Nah, ada yang tahu takdir, makanya itu dilarang. Kenapa? Menutup celah, menutup pintu prasangka buruk kepada Allah. Tidak ada kesialan. Apalagi sekarang banyak bintang ini, bintang itu. Kau lahir tanggal berapa? Oh Leo ini, oh sial. Rezekimu jelek ini. Tidak ada kaitannya itu semuanya. Jelas ya? Nah, sama dengan ini. Tinggalkan pekerjaan. Rezeki Allah luas. Bumi tidak seperti daun kelor, besar. Banyak pekerjaan yang halal. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cari yang halal, Allah jamin rezeki. Ya, enggak boleh bangun mantu, enggak boleh. Apalagi dia tempat ibadah yang diyakini ada sembahan selain Allah. Subhanallah. Tempat ibadah, orang beribadah di situ dan di keyakinannya ada anak Allah. Isa anak Allah kata mereka. Sementara Allah katakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak buat anak dan tidak boleh diperanakkan. Berarti kita akan dia Ustaz, saya cuma bangun ji. Ya kau bantu berarti. Itu
Walaupun kamu tidak menyembah itu, kamu tidak yakini itu, tapi kamu bantu dalam hal itu. Tidak boleh tahu dalam hal keagamaan mereka. Tidak boleh. Tapi kalau jual beli biasa, kita penjual tomat, datang orang beli begini. Tidak apa-apa jual, tidak ada salah. Karena kita jual beli. Kalau ini kerja kau, tapi kau bantu rumah ibadahnya. Kalau rumahnya, itu tidak boleh, itu boleh. Paham? Beda itu beda. Saya dipanggil kerja, saya tukang ya. Tapi rumahnya gini. Iya, rumahnya sehingga apa? Itu insya Allah masalah karena pekerjaan. Ya, tidak ada kaitan dengan agama, tidak ada. Itu boleh jual beli biasa. Dan sekarang dia beli jasa dia beli, ya kan? Saya kerja, dia bayar. Tapi kalau rumah ibadah, ini kaitan dengan agama. Jelas ya? Terus pertanyaan kedua, ini sudah mau adzan. Tadi berdoa habis sholat. Iya betul hadis. Itu tidak ada riwayat yang syah dari Nabi SAW berdoa. Nabi jamaah sekalian sudah ajarkan kita tempat-tempat doa yang makbul, tempat-tempat doa yang dimustajab oleh Allah. Nah, banyak dalam hadis. Tinggal kita yang lakukan, cari. Pertama, dalam hadis, dalam sujud. Aqrabu ma bainallahi wa ma baina rabbi ma bainallahi wa ma bainal abdi wa rabbih fa huwa sajid. Sedekat-dekat antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud. Fa aktsiru minad doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah doa ketika sujud. Perhatikan, Nabi jelaskan itu waktu mustajab. Kedua, antara adzan dan iqamah. Ya, antara adzan dan iqamah. Kata Nabi SAW, bainal adzanain, antara dua adzan yaitu adzan dan iqamah, itu adalah waktu mustajabah, waktu berdoa. Ketiga, dalam hadits yang lain, ketika musafir, itu kalau musafir itu di dalam mobil apa namanya berdoa, itu didengarkan doa di situ. Ya, ketika musafir. Adapun ketika selesai sholat, Nabi tidak sebutkan di situ. Tapi terus terang saya pribadi, kalau ada yang berdoa setelah saya tidak ingkari. Semoga saya harapkan, semoga Allah terima doanya. Itu yang saya harapkan. Karena saya pribadi ya mengamalkan itu tadi yang hadis yang Nabi katakan. Tapi kita tidak usah mengingkari kalau ada yang berdoa di situ. Ya, apalagi kalau dia berdoa sendiri. Yang kita ingkari mungkin kalau dia berdoa berjamaah. Kan permintaannya imam dengan kita lain. Kita amin-aminkan, dia minta lain, saya minta lain. Doa sendirilah. Ya, doa sendiri. Silakan berdoa sendiri. Ya. Itu yang tapi memang hadisnya tidak ada yang menunjukkan dalam hadis-hadis yang sahih Nabi dan para sahabat berdoa setelah sholat. Tapi kita tidak mengingkari kalau yang berdoa silahkan. Fadhil. Sudah habis waktu. Silakan. Masalah imam itu sejajar. Gimana misalnya kalau saya di sebelah kanan, kemudian ada makmum ingin bermakmum sama saya terus dia ambil sebelah kiri. Kan posisinya saya rapat di dinding di sebelah kanan, sebelah mana? Sebelah kanan di dinding, di kiri. Tukar. Sebagaimana peristiwa Anas bin Malik dan Nabi SAW bertukar. Atau sebelum dia ikut, antum bergeser. Anda bergeser, kita bergeser, dia masuk. Tapi kalau misalnya keadaan tidak memungkinkan, terpaksa dia di sebelah kiri, lanjut saja sholat. Apalagi misalnya kalau ada jamaah di situ sementara berduduk, berzikir, berdoa, iya, tidak ada masalah, lanjut saja. Tapi selama bisa dirubah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.